Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala badana billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu, melaksanakan kewajiban kita senantiasa mempelajari agama Islam, dinul Islam, hatta zurtumul maqabir, sampai ajal menjemput. Tidak ada lulus khatam atau tamatnya kita dalam belajar agama. Oleh karenanya setiap waktu yang memungkinkan untuk kita selenggarakan majelis ilmu harus kita wujudkan, harus kita paksakan fisik kita. Mungkin rasa malas, jiwa kita merasa lemah atau merasa bosan. Sebab kegagalan santri dan para penuntut ilmu, apalagi guru, di antaranya bosan, akhlak tercela, bosan dalam ketaatan, termasuk menuntut ilmu. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji masalah akidah. Bagaimana kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan ujian demi ujian. Tarikan napas kita harus terbebani dengan keputusan yang seringkali menuntut hadirnya akidah yang kokoh, keimanan yang kuat, sehingga dapat
mengambil keputusan yang benar, yang syar'i, yang diridhai oleh Allah. Sebab tidak ada gunanya kesuksesan dalam hidup ini bila Allah murka, atau kesuksesan materi, mencapai kedudukan atau jabatan tinggi di hadapan manusia seraya memperoleh murka Allah. Itu namanya tertipu oleh kehidupan dunia dan berada dalam istidraj, hukuman yang tidak disadari oleh seorang hamba. Kehidupan ini membutuhkan ilmu yang kemudian melahirkan iman, dan pengaruh iman itu dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar, sangat menentukan. Rukun iman yang keenam, salah satunya coba kita tadabburi ya, kita dalami bagaimana menumbuhkan keimanan yang tinggi, di antaranya iman kepada hari akhir ya. Banyak sekali manusia yang sibuk ya, sampai apa istilahnya, bekerjanya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang Jawa bilang, Nabi Rizdo, tanya ibumu, koyo gabah diinteri. Lihat, padi itu gabah bahasa Jawanya. Ditaruh di mana? Apa bahasa Indonesianya? Tampah. Ya, tampah mungkin ya. Apa? Alat untuk memisahkan gabah atau padi yang kualitas bagus dengan yang gabuk. Gabuk itu apa istilahnya? Yang nggak ada isinya, kopong ya, kosong. Lihat itu. Dan mungkin juga batu atau kerikil ya, digoyang-goyang seperti itu. Pontang-panting sana sini, abi sebirin, bahkan bekerja di luar negeri coba. Nampaknya keren ya, tapi hakikatnya apa? Sesungguhnya dalam keadaan apa? Terpaksa darurat untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan. Harus LDR, harus rindu dengan keluarga, tidak bisa hidup bersama anak, bisa jadi tidak bersama istri, sendiri sebagai seorang ayah, tidak berjumpa orang tuanya ya. Seperti itu orang dalam bekerja, hari kerja full, tidak ada hari libur sibuk kondangan, sibuk urusan-urusan lainnya yang tidak ada dalam satu pekan. Itu isinya ilmu atau belajar menuntut ilmu, mengingat Allah, itu hampir tidak ada. Dan itu berlangsung awal bulan pekan pertama seperti itu, pekan kedua diulang lagi. Ritme circle apa ya doh? Circle-nya jauh dari ilmu. Ya. Bisa kita bayangkan bertambah umurnya,
semakin jauh dari Allah. Semakin apa? Semakin tua yang bertambah hartanya. Dan ternyata hartanya itu yang membebani dia untuk memikirkannya, mengamankannya. Di hati letaknya harta itu, sehingga tidak disadari pelan-pelan orang itu akan meninggalkan ibadah yang wajib. Sekurang-kurangnya kualitas ibadahnya rendah. Sebab apa? Tidak ditambah dengan ilmu. Yang sudah berilmu kemudian menjalani kehidupan ini pun tabiat iman itu menurun gitu. Mungkin ada yang merasa sudah sarjana, mungkin S2 atau lulusan pondok pesantren, kemudian dia harus menjalani kehidupan ini yang begitu berat, sementara tidak ada lagi waktu untuk bermajelis ilmu atau hadir di majelis taklim. Bisa kita bayangkan ya, gempuran-gempuran, godaan-godaan, ujian demi ujian akan melemahkan imannya. Iman memiliki sifat ya, bisa bertambah dan berkurang. Iman juga digambarkan seperti pakaian yang bisa lapuk ya, usam, menurun maknanya. Bahkan iman itu bisa pergi meninggalkan pemiliknya saat dia bermaksiat kepada Allah. Hadirin Allah, iman ya begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di antaranya kita coba telaah tadi apa? Iman kepada hari akhir. Bahwa kehidupan ini tidak berhenti di dunia semata, atau selesai mati kita, meninggal kita, ajal telah tiba, aman, urusannya berhenti. Tidak. Itu awal permulaan pintu gerbang memasuki alam kubur yang nantinya pada alam akhirat. Bayangkan orang pertama menunggu. Siapa yang pertama? Manusia. Bapak manusia Nabi Adam di alam kubur menunggu. Kapan itu? Kiamat dan kemudian hari berbangkit, dikumpulkan di padang mahsyar dan seluruh rangkaiannya sampai pada akhirnya meniti sirat. Apakah sukses bisa masuk ke dalam surga atau gagal dan maknanya masuk ke dalam neraka. Keimanan kepada hari akhir itu kemudian melahirkan kesadaran yang tinggi, melahirkan sikap yang benar dalam menjalani kehidupan. Bagaimana sikap yang benar itu? Bahwa hidup di dunia ini yang utama memang diciptakannya kita untuk ibadah. Yang lainnya cuman apa? Sikap kita pendukung ibadah. Bahkan kerja itu dimaknai dalam kitab Hikam, maknanya apa? Memberikan manfaat kepada orang lain yang menjadi substansi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dengan bekerjanya itu memberikan kemanfaatan kepada manusia lain, maka sesungguhnya dia menjadi sebaik-baik manusia. Coba kalau diniatkannya ditata seperti itu. Bukan selalu duit terus ya, ukurannya duit.
semangat kerja, bonus, duit, gaji, ya, yang itu ternyata tidak cocok dengan hati atau jiwa manusia. Materi itu cocoknya dengan fisik, dan manusia itu bukan pada fisiknya, manusia itu bangunlah jiwanya. Banyak orang yang cacat fisiknya tapi memiliki semangat, juang, giroh. Termasuk siapa? Panglima apa? Jenderal Sudirman yang cacat, ya, yang kakinya lumpuh, tapi bisa memberikan apa? Mengobarkan semangat juang sehingga Indonesia bisa merdeka. Syekh Ahmad Yasin Al-Baligi, coba habis sobirin bagaimana beliau lumpuh. Almarhumnya lumpuh. Lalu apa kemudian? Rahasianya adalah iman jiwanya itu. Nah, dalam menjalani kehidupan ini banyak ujian tadi kita bahas, bahwa akhirnya manusia memilih memutuskan hal-hal yang memberatkan, ya, pikirannya, memutuskan maksiat, memutuskan mencari rezeki yang haram, memutuskan menjadi pegawai yang tidak amanah, misalnya teledor, tidak tanggung jawab sebagai guru. Karena ujian-ujian itu lama-lama bosan, ya, pesimis gitu ya, berat ya. Maka tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada iman atau mempelajari akidah ini. Tanyakan kepada diri antum semua sebagai santri, nawaitunya apa? Mondok. Guru niatannya apa mengajar? Tadi ridho Allah, ikhlas. Dan itu tidak ternilai loh. Antum perlu kemudian patri, ya, tanamkan dengan benar bahwa pahala di sisi Allah itu tak ternilai. Apalagi derajat mulia sebagai orang yang alim juga luar biasa, yang selayak-layaknya, sepantas-pantasnya kita kejar. Gelar sebagai orang alim, orang soleh, iya kan? Orang apa lagi? Orang muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Itu yang kita pikirkan, bagaimana kita dalam pandangan Allah termasuk dari golongan orang-orang yang soleh tadi, atau golongan orang-orang yang muhsin, atau golongan orang-orang yang alim. Apalagi kalau mau berpikir bagaimana menjadi orang-orang yang termasuk wali, ya. Allahu waliyul ladzina amanu, ya. Allah menjadikan orang-orang beriman itu walinya. Jadi makomnya bukan mengejar profesor bisa birin, bagaimana menjadi kekasih Allah. Bagaimana itu? Artinya ikhtiarnya apa, ya, optimismenya bagaimana, komitmennya bagaimana. Hadirin rahimakumullah, iman menjadi penentunya. Dalam hidup masalah yang besar membuat orang atau diuji dengan ujian yang berat, tidak sedikit membuat orang yang putus asa, membuat orang itu memilih jalan yang haram tadi, memutuskan yang haram, mengambil jalan pintas, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri, ya.
Bagaimana bisa bunuh diri? Ya tidak ada makna hidup ini isinya utang mungkin. Ya berisdo, pusing itu diuber-uber hutang, bosan makan mungkin nggak bisa makan yang enak, mungkin ngontrak terus pindah-pindah terus, nggak punya tempat tinggal. Bagaimana bahagianya? Atau mungkin menjomblo nggak bisa menikah, syahwatnya muncak, kerjaan fakir gitu kan. Coba kalau dia tidak memiliki iman ya untuk apa hidup? Apa makna hidup? Tapi kalau dia beriman, dia mendengarkan bahwa orang-orang yang fakir, orang-orang yang ditakdirkan susah, ternyata bisa apa? Masuk surga lebih dulu. Nanti melebihi orang-orang atau lebih cepat dari orang-orang kaya 500 tahun. Kemudian kalau dia paham bahwa Allah tidak pernah melihat orang berdasarkan harta, rupa, gimana hadisnya itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Coba Allah melihat keimanannya. Allah melihat ilmunya sehingga Allah tinggikan derajatnya. Mungkin di dunia dihina, direndahkan, dipandang sebelah mata, apa itu? Omongannya tidak dianggap, gitu. Nyuci piring aja kalau reuni acara keluarga itu. Jadi yang miskin samuran jauh dia, yang kaya saudara yang kaya, yang raja. Itu di keluarga saja begitu, apalagi di masyarakat yang nggak ada hubungan darah. Yang ada di situ yang membedakan apa? Harta dan kedudukan. Itu sudah jelas. Pahamnya apa itu? Worldview kita paham itu namanya apa? Materialisme, hubud dunia. Macam Habib Rizdo mah untuk apa jadikan menantu? Jelas guru pai. Iya kan? Guru privat agama kan paling murah dibandingkan privat pelajaran lain kan gitu. Orang tua juga tidak bangga. Bangga itu kalau punya kedudukan dan biasanya harta ya. Ini orang bekerja sungguh-sungguh biar punya uang banyak. Setelah punya uang banyak bisa mencalonkan diri menjadi pejabat, menjadi bupati, wali kota atau DPR ya. Akhirnya punya kedudukan. Gitu kan? Dengan kedudukan nanti juga dia ingin lebih kaya lagi. Akhirnya apa? Korupsi. Gimana caranya? Kaya. Terus sampai kapan begitu penilaian manusia? Ya, sampai kiamat kalau dia tidak memiliki worldview, cara pandang yang benar dalam menilai sesuatu. Dalam hal ini derajat manusia. Yang dihormati itu bukan sesuai Islam. Islam menghormati orang berilmu. Derajatnya tinggi ya. Tidak semuanya kemudian ketika memiliki ilmu juga Allah anugerahkan harta. Ini masalahnya kan begitu. Ya suka-suka Allah lah ya. Kalau kita mempelajari akidah dengan mendalam, Allah yang kuasa yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin Allah, sebagai penuntut ilmu ya, sudah banyak loh ilmu-ilmu yang dipelajari, ya kan? Atau sebagai guru ya. Tapi
sadarkah atau sampai pada tujuan ilmu atau belum, sehingga ilmu yang didapat itu otomatis meningkatkan iman, kan gitu. Kita bicara iman, cuman kan iman bisa tinggi, naik, ya ilmu, ya. Mungkin juga santri bosan atau guru bosan sejak SD sudah mondok, mana Fikri, ya. Sampai kapan mondok ini, ya? Perlu ya didalami kira-kira refleksinya seperti apa, ya, muhasabah secara mendalam. Ini mau masuk kuliah nih besok nih, nah ini Abi juga walaupun gak kuliah bukan aman dari hisab. Waktunya, usia mudanya digunakan untuk apa? Kapan menuntut ilmunya? Apalagi sudah memilih jalan kuliah nih, yang mahasiswa sambil guru, coba. Nggak lama loh ya, tahu-tahu sudah semester 5. Besok ini semester 5, iya kan? Belum bayar gitu kelihatannya. Menyuri ilmu apa gimana ini? Kan di situ akadnya bayar gitu kan? Kalau taklim ini gratis, ya kan? Bagaimana mau barokah ilmu, kan ruwet ya. Coba dicek kaitannya iman, ya. Tulis, him. Zaid. Ada 4 tanda kesengsaraan, ya. Ini yang sengsara dia itu. Belajar tapi kok nggak ketemu iman gitu. Arba'un min a'lami syaqai. Yang pertama qaswatul qalbi. Hati yang keras. Qaswahnya batu, ya, batu. Him, tulis him. 1, sebabnya iman itu enggak masuk ini kerasnya hati. Ini qaul Hasan Al-Basri rahimahullah, ya. Qaswatul qalbi. Wa jumudul aini. Yang kedua, keringnya air mata, enggak pernah menangis matanya itu. Maksudnya menangis apa? Dosa. Ada yang serius menangis mendengar ayat Quran. Haris. Ayat ini membuat ternyuh gitu ya, sedih, kemudian atas dasar iman menangis. Atau mendengar penjelasan tentang siksa, azab di neraka, bagaimana api yang di neraka itu berapa kali lipat api dunia? 70 kali panasnya api dunia. Yang paling panas mungkin di mana? Api yang warnanya biru apa warnanya apa? Dikali 70 gitu. Jadi seringan yang siksa neraka gimana, Bah? Kakinya nginjek kerikil, ya. Ubun-ubunnya meleleh dalam hadis itu. Saking panasnya kerikil. Yang kedua apa tadi? Matanya nggak pernah menangis atau kering. Dalam hal ini maksudnya menangisi dosa atau sedih terhadap beratnya nanti. Nggak cengenges loh. Nabi itu kalau tahu kalau kita tahu seperti taunya Nabi tentang siksa, ya, tentang beratnya hisab, niscaya kata Nabi kamu tidak akan
berhenti menangis, ngeri gitu. Yang ketiga, watulul amal. Nah, ini tulul amal itu apa? Panjang angan. Wah, ngayalnya enggak karuan, gedabrus istilahnya ya. Mau jadi pemuda yang semangat dong. Sukses. Kita tapi habis subuh tidur. Ngantuk, panjang angan-angan. Cita-citanya apa? Omongannya besar. Mau menaklukkan dunia, mau sukses. Ya, mau hafiz apa mau apa cita-cita tapi belajarnya males. Bisa. Ya ini bahaya ya. Hatinya itu cuman panjang angan-angan. Wahirsu ala dunya, dan rakus, ambisi lah ya yang mudah ya, terhadap dunia. Ada nggak yang seusia Thorik meninggal dalam sejarah kehidupan ini? Ya adalah, namanya juga ajal Rik. Iya kan? Begitu banyak atau gampangnya jalan kematian itu. Satu-satunya yang bisa melembutkan, memutus itu ya kematian. Ada yang membawa hartanya? Tidak ada. Siapapun orangnya, seberapapun banyaknya, hartanya tidak akan dibawa mati. Kemudian keputusan iman yang salah tadi, ya, iman yang lemah mengakibatkan kesengsaraan dan mengambil keputusan yang salah. Bahkan ada menurut Ibnul Qayyim orang yang benci ilmu. Benci taklim berarti. Benci apa? Belajar agama. Ini tanda-tanda akan sengsara. Apa sih yang gak perlu dengan ilmu coba? Apapun bermuara kepada ilmu. Kita butuh ilmu melebihi makan dan minum. Maka kemudian jangan merasa tinggi ilmunya sudah banyak. Ya. Dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, membenci ilmu agama itu merupakan tanda-tanda dari alamat syakowah atau kesengsaraan. Kira-kira yang beriman itu hidupnya gimana? Bahagia. Lawannya bahagia apa? Sengsara. Umumnya apa bisobirin? Coba kalau saya share macam-macam itu, muaranya dua. Tebak, bisobirin satu, Abirisdo satu. Masalah-masalah orang itu sampai akhirnya salah ya, sengsara itu dua. Apa yang pertama? Bahkan berujung depresi, cemas, itu dua saja itu. Ya, apa yang itu? Pikirannya cemas, ya. Cemas apa ini kalau dirinci? Bikin dunia. Ya ujungnya apa? Takut masa depan, kan begitu kan? Khauf terhadap nanti masa depan. Kenapa orang tua sampai memaksa supaya punya gaji tetap ya Birisdo? Tetap punya gaji sampai pensiun kan gitu ya? Kenapa begitu? Supaya apa? Masa depannya terjamin, tenang. Ya kan, Pak?
Betul nggak? Dia takut akan masa depan. Antum kuliah itu ngapa? Takut nanti nggak bisa dapat kerja kalau musim zamannya semua sudah sarjana, nggak ada lowongan pekerjaan untuk SMA gitu. Apalagi SMP. Jadi, benar nggak itu? Ya kebanyakan orang mungkin nanti nggak apa-apa nggak kuliah, yang penting punya pekerjaan gitu, karena keadaan. Tapi umumnya kalau kita survei tanyakan, ya kan, takut cemas akan masa depan. Dan satu lagi, sedih. Apa yang disedihkan? Dosa masa lalu. Kesalahan, penyesalan hidup. Itu secara psikologi yang membebani kejiwaan, yang berujung pada stres, depresi, ODGJ. Di Quran disimpulkan bagaimana, untuk stabil jiwa, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Simpulannya itu psikologi. Maksudnya gimana, Sering diulang-ulang itu ayat itu. Wala khaufun, dan jangan kita takut. Tadi apa takutnya? Masa depan. Nanti anaknya Abah itu mau tinggal di mana? Kerjanya apa? Sampai sejauh itu. Sehingga orang bagaimana? Berpikir mengumpulkan materi sampai mengorbankan dirinya untuk menguasai dunia itu supaya teraih, kasarnya ngomong, sampai 7 turunan hartanya tidak habis. Sampai segitu di kekhawatirannya itu. Ada nggak hewan yang atau anak kecil, ya, kita tauhidnya suruh kayak anak kecil imannya. Ada nggak anak kecil yang pikir Zaid sampai sejauh itu? Kadang-kadang tauhid sebagai seorang ayah atau orang dewasa ini kalah dengan anak-anak. Anak-anak tidak berpikir seperti itu. Dia senang bermain, ya, dia menjalani kehidupan, ya natural gitu, alami, dia bahagia. Kita ini kebanyakan mikir, ngeluh, innal insana khuliqa halu'a, kemudian malas, ya kan? Akhirnya yang sudah dijamin dirisaukan, itu rezeki dirisaukan, tapi energinya malah negatif, kerja malas, tidak membangun kualitas diri, atau apa istilahnya? Branding, ya, terkenal apa? Kan begitu. Karena ada orang yang dikejar oleh rezeki, ada orang yang mengejar rezeki. Ada contohnya, dia tenang saja, rezekinya tidak akan luput. Bahkan dia dicari, disuruh mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sampai kebanyakan job order misalnya, karena dia memiliki kualitas kompeten. Keberadaannya sangat manfaat, ya, di tempat itu, di organisasi itu, di lembaga itu. Kehilangan dia itu sedih gitu, ya. Banyak hal yang akhirnya terbengkalai. Yang begitu dia akan dikejar. Kalau dalam konsep sekolah kita gimana, Brisdo? Ingatkan, apa itu BBS? Di setiap ada perlombaan ada apa? Bukan, BBS itu apa kepanjangannya? Bakat, bahagia, sukses. Maksudnya apa, Bi? Sebenarnya orang akan menjalani, tinggal tekun, ya, sabar, kesukaannya. Terus setia. Jadi
Terus ini Abi Sobirin menekuni setia kepada keahliannya, yang disukainya, sampai menjadi ahli. Kalau sudah ahli gimana? Ekonomi atau rezeki itu atau uang itu akan datang sendiri. Pertanyaannya seberapa kuat menuju ahli itu. Dan pertanyaannya juga, kita ini ahli apa? Gitu loh. Ahli hisab, Surya 16, ya cocok. Ya. Kepakaran lah kalau orang sekarang hidup. Ini perlu. Dalam ilmu agama juga begitu kan? Kepakaran sirah, iya kan? Dia capek nggak kalau satu saja, daripada semuanya? Bisa ahli satu saja, kemudian dia kemana-mana, kemudian expert, pakar sirah, iya kan? Selesai nggak kehidupannya, sukses dan jadi ahli sirah? Selesai. Nggak perlu dia harus berpayah-payah lagi, Lutfi mengajari fikih sampai mendalam. Kan begitu juga. Dia menjadi rujukan. Antum boleh tanya, sebenarnya saya senangnya apa? Karena dari bakat, senang tadi itu yang bakat. Bahagia menjalaninya itu. Passion saya gitu loh. Tapi Sobri ini memang jadi guru passionnya. Agak terlalu kayaknya. Meragukan gitu ya. Jiwa mendidiknya itu ada apa enggak itu? Iya kan? Kalau lihat orang bodoh itu gregetan apa kasihan ingin menolong untuk memajukan orang. Ini sering saya sampaikan. Ada enggak dia punya konsep ingin memajukan orang? Orang ini maksudnya murid karena dia guru. Atau dosen, mahasiswa kan gitu. Atau dia manfaat bagi semua orang yang ketemu dengan dia, diberikan masukan. Allah memberikan kelebihan ilmu, kemudian dia membagikan itu untuk membawa kepada manfaat kepada orang. Cahaya, jadi dia tuh ini sinarnya terang. Begitu Kita coba berlatih dengan santri-santri yang punya kebutuhan khusus gitu. Cuman karena cinta nggak ada lain. Lelah sekali lah kalau dihitung JPL-nya berapa ini ruwetnya. Anda minta di akhirat itu tadi di awal. Ridho Allah, ya, pahala di sisi Allah. Bagaimana kehidupan ini bisa berjalan kalau begini terus? Kapan bisa nabung nih, ya kan? Gali lubang tutup lubang apanya? Gali terus gitu, nggak nutup gitu kan. Kawan kita ini satu nih, abang kita satu ini, utang 50.000 belum juga kebayar sampai hari ini. Kukira meninggalkan Ica ini lebih sejahtera. Agak-agak ragu kita nih barang. Ya, bisa birin. Kawan kita satu ini masih belum bisa membayar 50.000. Sudah pergi hampir 2 bulan meninggalkan Ica. Ya kan? Artinya apa? Belum tentu di sana lebih sejahtera kalau utang 50 saja belum bisa bayar. Hati-hati loh, ya. Sangat terbuka, tidak kaku, tidak dihalang-halangi jika semua lebih baik. Bisa belajar, iya kan? Terasah keterampilan, pengalamannya jadi luas, sejahtera. Monggo, tinggalkan Ica ini, enggak apa-apa. Karena ekonomi keluarga mengharuskan kemandirian kepada Abi Sobirin. Tidak hidup ini udah balik nggak selesai problem duitnya itu. Gitu deh ya. Hadirin Allah, jangan benci ilmu agama ya. Nah ini tanda-tanda kesengsaraannya tulis. Lebih rinci lagi satu. Teman. Saat bertambah ilmunya, ini yang nggak jadi barokah ini, bertambah pula kesombongannya. Nambah semesternya,
Wih, maba ini. Semester berapa sih? Wah, ini kelas berapa gitu. Maba ini banyak tingkah, belum tahu dia. Kita yang berdarah-darah, wah gitu kan. Pakaian orang kalau sudah alim mudah memakai kesombongan. Ya orang goblok sombong ya parah sih ya. Nggak ada modal untuk sombong gitu sebenarnya. Apa Rek? Yang pertama Rek, kalau bertambah ilmu bertambah sombong. Ini penuntut ilmu yang sengsara. Antum cek. Yang kedua, bertambah amalnya bertambah ujubnya, bangga dirinya. Ya, rontok pula. Tambah hafalan tilawahnya nambah, durasinya, tahajudnya nambah, lebih khusyuk atau rakaatnya tambah. Ya tentu yang wajib nggak dibahas ya, mungkin kualitasnya. Yang sunnah yang bisa ditambah, ya tambah amalnya, sodakohnya ini bisa di ghairi hisab, nggak ada aturan, nggak ada batasannya. Ya. Amal-amal yang tidak dibatasi, zikirnya, zikran kasiran nggak dibatasi. Tapi cilakanya cuma menambah kebanggaan kepada dirinya sendiri. Ini rekor ya, hati ya, jangan bertambah amalnya, bertambah ujubnya. Yang ketiga, cilakanya nih, sengsara nih, zada umrihi zada fi khirsihi. Umurnya nambah, tapi rakus semangatnya nguber-nguber dunia itu juga bertambah malah semakin getol yang berlebihan. Awan bengi lembur, apa istilahnya itu? Terus, ya itu ada quote-nya gimana? Orang kerja sampai sakit kan gitu ya. Setelah sakit dapat duitnya untuk berobat, muter dulu. Di gimana tuh di? Siang full bekerja, malam full begadang, selesai. Wong begadangnya bekerja saja tercela, apalagi begadangnya cuman rasan-rasan, main slot, game. Ya besok ini ya disobirin ngantuk, mumet, bahasanya mumet. Berikutnya, saat bertambah hartanya, zadal maluhu, bertambah mal hartanya, tapi malah bertambah pelit. Gimana bisa begitu? Ya iya, dia bisa kaya karena pelit, prinsipnya gitu. Wong dia bisa kaya itu karena dia pelit, coba prinsipnya gitu. Ini kecelakaan kesengsaraan ini. Nambah sugih malah tambah pikir. Satu lagi, tambah kedudukannya, punya jabatan di masyarakat, di tempat kerja, dihormati, ya sama ini. Tambah sombong, congkak ya. Apa bedanya congkak sama sombong itu? Sama. Ini lebih dirinci ya. Ya merendahkan orang lain lah poinnya ya. Dari sisi kamu udah pengalaman kamu jabat apa sih? Kira-kira gitu, coba dites gitu orang itu, ya. Nah, ini para santri, iman kita bermasalah jika keadaannya seperti itu, ya. Kita setiap hari berinteraksi dengan ilmu tapi masalah. Nabi mau lanjutkan ini badan ya. Ya, di jeda azan bentar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini alhamdulillah ini penting kita lanjutkan sedikit. Seorang yang menuntut ilmu, ya, antum semua ini penting semua. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, ini kaitannya keberhasilan atau ilmu-ilmu itu cuma numpuk nggak memberikan apa-apa. Kata beliau, tulis Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Syafi'i biasa SYABI, Syafi'i, koma di atas. Betul. Dahulu orang yang menuntut ilmu agama adalah orang yang memiliki dua perangai. Ini atau bisa menjadi syarat keberhasilan atau bisa membuktikan kenapa orang sekarang itu profesor doktor sampai gelarnya serenteng tapi nggak keramat gitu ya. Doanya belum tentu diijabah dan manfaatnya cuma untuk dirinya, menara gading istilahnya. Kata beliau, orang dulu memiliki dua perangai, ulama-ulama dulu maksudnya. Yang pertama senantiasa menggunakan akal yang lurus. Yang kedua, semangat dalam ibadah. Jadi nggak boleh dipisah-pisahkan ilmu dan amal. Ya, ini apa ini bannernya itu apa? Iman, ilmu, amal, kan gitu. Trilogi itulah adab, iya kan? Berusaha jawab belum sekarang? Jangan adabnya cuma santun nunduk-nunduk gitu aja. Malah pondok niki mana itu yang perempuannya kayak begitu sampai cium kaki segala itu kan? Gimana nggak akhirnya kiainya apa? Minta dipijitin lama-lama. Apa pelecehan kan? Iyalah. Apa tadi santri? Zaman dulu itu orang yang benar belajar itu ya punya dua perangai. Satu pakai akal yang lurus, dua ibadahnya semangat. Mesti begitu man. Kalau enggak beres. Ya, itu pasti dia hatinya kotor, nggak jelas, niatannya nggak jelas, penyakit penyebab gagal itu. Kata beliau, jika orang itu memiliki akal namun tidak semangat dalam beribadah, punya akal, semangat ibadahnya nggak ada. Kemudian dia akan berujar, urusan ini tidak akan diraih kecuali oleh orang yang gemar ibadah, sehingga ia pun tidak mempelajarinya. Sebaliknya, apabila orang tersebut semangat beribadah, ya, namun kurang akalnya, ia akan mengatakan urusan ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang memiliki akal, sehingga ia pun tidak menuntut ilmu. Ini bulat ini namanya. Apa namanya? Kacau istilahnya. Pikirannya itu konslet, ya. Jangan ngomong-ngomong punya pemikiran sendiri yang nggak benar, ya. Urusan ini tidak akan diraih kecuali oleh orang yang gemar beribadah. Akhirnya dia nggak mau belajar ilmu. Nah, kebalikannya, orang ini semangat beribadah tapi akalnya kurang, yang ngomong urusan ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang memiliki akal. Akhirnya apa? Nggak mau belajar. Nah ini terjadi ini kekacauan ya. Yang pertama tadi yang benar ya, bagaimana dia memiliki
atau menggunakan akalnya yang benar, yang lurus, yang kemudian melahirkan semangat ibadah. Harus begitu. Ini nggak berhenti pada salah satunya. Ya, ini yang nggak dijumpai orang yang alim itu kemudian nggak semangat ibadah nggak ada ceritanya. Kealimannya loh akan mendorongnya untuk semangat dalam ibadah. Ini semangat gambar apa semangat apa? Nah, nggak jelas gitu. Ilmunya ditambah, tapi atau kelasnya naik ya, udah kelas 9 kok semangat ibadahnya malah menurun misalnya. Gitu. Ini hati-hati ya kalau terjadi kekacauan ya. Maka beliau kemudian mengkhawatirkan ya. Sungguh aku mengkhawatirkan para penuntut ilmu di masa ini apabila ia tidak memiliki satupun, parah ini, beliau pun khawatir dari perangai tadi, parahnya ini, ya sudah dia nggak punya akal yang lurus untuk belajar, plus nggak mau ibadah. Aduh, ini beliau sangat khawatir. Nggak punya semangat ibadah, nggak punya akal yang lurus. Agama ini akal, ya. Nggak hanya kemudian kita lemah jumut gitu ya. Kita bisa memikirkan itu, bisa menyampaikan kepada pemahaman ya, keimanan yang tinggi itu dengan akal. Makanya kenapa dalam Islam orang yang tidak berakal tidak terbebani taklid. Iya kan? Fi al-qalam an salasin itu. Pena diangkat dari 3 orang. Yang intinya semuanya itu tidak sadar ya kan. Dari anak-anak kecil sampai dia balik kan. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ini menunjukkan apa? Agama kita itu agama yang akal, menjunjung tinggi akal, rasional. Mereka sampaikan orang yang memiliki intelijensi tinggi, akal kecerdasannya tinggi, dia akan sangat lebih mudah, lebih cepat dalam mempelajari, memahami agama. Jadi kenyataan yang ada gimana Bang? Yang mau sekolah agama yang bagaimana? Yang kira-kira lembaganya punya donatur, kemudian perlu murid. Yang terjadi orang tua yang tidak punya kemampuan ekonomi daripada anaknya nggak sekolah lebih baik dimasukkan ke pondok belajar agama. Kan begitu. Ya, ini kebanyakannya. Jadi orang-orang yang menekuni ya, maksudnya nih memilih jalur agama nih, jurusan agama, ini bukan orang-orang yang pertama pilihan saringan pertama yang cerdas. Problemnya itu. Padahal kalau yang cerdas-cerdas mau mempelajari agama ini akan terjaga dan mudah sekali umat mendapatkan penjelasan ya. Sinar dakwah ini akan semakin terang. Tapi begitulah sunatullahnya Pak. Kita nggak bisa titipkan agama kepada orang kaya. Kenapa? Ya dia tidak mau tekun ya kan, tidak butuh dunia kan, udah kaya raya, nggak butuh dunia dia. Ngapain? Ya, akhirnya apa? Nggak berhasil juga jadi orang alim. Tuh. Orang alim tidak bisa dihasilkan dari lembaga itu. Ya lembek ya dong orang kaya ya. Suruh ngapal ngeluh nggak kuat pindah. Ya nggak jadi juga kan begitu. Di target nggak mau pindah. Kadang juga terjadi masalahnya apa dong? Orang tuanya pingin anaknya ahli agama ya Bi.
orang tuanya, anaknya yang nggak mau, terpaksa. Ada juga anaknya yang ingin gitu, ya. Adakah anaknya yang ingin kemauan sendiri? Ada, Bah. Tapi tidak didukung oleh orang tuanya, akhirnya apa? Tidak disekolahkan sekolah agama. Malah disuruh apa, Bi? Punya profesi lain. Begitu man, ya. Berat, ya. Ada nasihat Kiai Sepuh gimana? Habis Jibrin, abot nyekel aku menggegem. Ya, kalau Covid ala jamri itu. Iltizam, ya, berpegang teguh kepada agama ini seperti menggenggam bara. Manfaat-manfaat ya 50 sampai 60 orang dengan adanya ICA ini pun berat. Kayak orang mikul atau orang genggam ini pengen lepasin. Gitu loh. Iya. Kalau virus ini terus capek. Gitu kan. Enggak udah-udah gitu. Ya, Pak, masalahnya sambung menyambung. Bahkan semakin banyak santri semakin banyak masalah gitu. Nah, repot, tidak ada yang bisa membuat hati kita istiqomah kecuali memang kita ikhlas memilih jalan hidup itu atas kemauan sendiri, atas pemahaman sendiri. Semua kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan materi dunia tidak akan bisa bertahan. Yang ada apa? Rontok, futur di tengah jalan, nggak jadi istiqomah lagi, nggak jadi husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.